Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali anak-anak. Kita pembelajaran tema 1 subtema 2 muatan PPKN dengan materi penerapan nilai-nilai luhur sila-sila yang ada dalam Pancasila. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala ridho atas apa yang kita lakukan dan senantiasa mendapatkan hidayah, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala menerima ilmu-ilmu. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah wa ila hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya bil muslimina amin. Terima kasih anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang penerapan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Seperti kita ketahui bersama dan anak-anak sudah menghafalkan semuanya bahwa Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Sila yang pertama, kita langsung bahas agar lebih cepat, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila ini dilambangkan dengan bintang. Dalam sila ini kita diajak untuk percaya adanya Tuhan yang Maha Esa. Lalu apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, percaya kepadanya Tuhan yang Maha Esa, sehingga kita harus menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, kita saling menghormati dengan pemeluk agama lain. Saling menghormati pemeluk agama lain. Yang ketiga, memiliki toleransi antar umat beragama. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak antar umat beragama. Yang kelima, tidak mencemooh atau mengejek, menyepelekan kepercayaan dan agama orang lain. Yang keenam, berdoa sebelum makan, berdoa sebelum belajar, berdoa sebelum melakukan kegiatan apapun. Itu termasuk nilai-nilai yang dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua dari Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sila ini kita diajak untuk saling mencintai sesama manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari hal-hal yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, mencintai sesama manusia. Yang kedua, membantu korban bencana alam. Tidak berbuat kasar kepada orang lain, tidak membuli orang lain, menolong teman yang dalam kesulitan, bersikap hormat kepada orang lain, kepada orang tua, menghormati yang lebih tua, dan lain-lain. Tenggang rasa, saling tolong-menolong harus selalu diutamakan. Menghargai pendapat orang lain. Itulah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Di sila ini kita diajak untuk cinta tanah air. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita terapkan adalah mengikuti upacara dengan tertib. Anak-anak dibiasakan untuk ketika masuk sekolah setiap hari Senin itu
laksanakan upacara pengibaran bendera, maka anak-anak harus mengikutinya dengan tertib. Yang ketiga, bangga menggunakan produk Indonesia. Kita harus cinta produk dalam negeri kita. Yang keempat, bermain dengan teman dengan rukun. Yang kelima, tidak membeda-bedakan dalam berteman. Yang selanjutnya, melestarikan budaya daerah. Yang terakhir, mencintai budaya daerah. Ini contoh-contoh nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan sila Persatuan Indonesia. Sila selanjutnya, sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sila ini kita diajak untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan setiap masalah. Nah, contoh-contoh yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, kegiatannya adalah menyampaikan pendapat. Kita harus berani menyampaikan pendapat. Yang kedua, yang ketiga, ketika kita berdiskusi, kerja kelompok, dan lain-lain, itu adalah bentuk contoh dari nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila ini. Kekeluargaan harus diutamakan. Keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah sampai mencapai kesepakatan bersama. Jadi, kalau itu menyangkut persoalan-persoalan bersama, maka keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah untuk mencapai kesepakatan atau untuk mencapai mufakat. Selanjutnya, tidak boleh kita memaksakan kehendak kepada orang lain. Kita memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Selanjutnya, menerima hasil keputusan dengan lapang dada. Kalau itu sudah dimusyawarahkan, kemudian ada keputusan, maka kita harus menerima keputusan itu dengan lapang dada. Dan masih banyak contoh-contoh lain yang dapat kita laksanakan dalam rangka nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam sila keempat Pancasila ini. Sila terakhir, sila kelima dari Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi dalam sila ini kita harus bersikap adil terhadap sesama. Adil terhadap sesama. Tidak berbuat curang kepada orang lain. Tidak boros, dan kita harus suka menampung, menyisihkan sebagian dari uang jajan. Itu contoh dari pelaksanaan sila ini. Bergotong royong dalam membersihkan kelas, membersihkan rumah, bergotong royong, kerja bakti di lingkungan-lingkungan kita. Itu bagian dari sikap dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menghargai karya orang lain, menghargai karya adik, menghargai hasil pekerjaan orang lain. Itu adalah bagian dari sikap kita dalam nilai-nilai yang terkandung di dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, demikian anak-anak pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Tentu masih banyak contoh dalam kehidupan sehari-hari kita yang dapat kita laksanakan dalam yang merupakan
nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila. Anak-anak dapat mencari, memperhatikan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Untuk itu cukup untuk hari ini. Selamat bertemu kembali di video-video yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga kerukunan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.